Kapitalis itu bahasa gedenya, kecilnya adalah unggah-ungguh sopan santun. Dan ini sebenarnya semua dimiliki oleh masyarakat Jogja. Hanya terkadang kita tahu ya, kita tidak selalu setiap harinya itu on a good mood. Kadang kita lagi ada masalah di rumah dan lain sebagainya. Kalau di teman-teman pariwisata, teman-teman perhotelan yang memang sudah bekerja di lini perhotelan, mereka sangat paham bad mood, permasalahan rumah tangga ditinggal di rumah, tidak boleh dibawa ke sini karena akan berdampak pada hospitality. Tapi apakah warga masyarakat itu memahami ini? Nah, menceritakan dari ini, kita sudah mulai dengan masa kampanye. Bulan depan ya, bulan November kita sudah mulai masuk di dalam masa kampanye, dan yang nanti tanggal pas Valentine itu akan ada pemilihan. Nah, tentunya dari masa kampanye ini, November sampai Januari, ini sudah terlihat bahwa kemarin ada beberapa asosiasi yang sudah sempat mensurvei bagaimana mereka apakah mereka akan berwisata pada saat masa kampanye. Ternyata mereka banyak yang akan meninggalkan Jakarta untuk menghindari masa kampanye di Jakarta. Dan sebenarnya ini adalah potensi untuk bisa membawa mereka ke Jogja. Satu, karena polusi di Jakarta luar biasa, mereka mencari udara yang segar, tingkat pedesaan. Yang kedua adalah pada masa kampanye, mereka menghindari ke Jakarta. Karena beberapa kali melihat 5 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir, ini Jakarta sangat panas istilahnya ya, sangat hot pada masa kampanye. Sehingga mereka mencari area yang sebenarnya nyaman. Dan kalau dilihat di istilahnya di internet ya, di Google, zona-zona yang memiliki kampanye damai itu adalah di Jogja. Ini potensi buat kita, tetapi ini memang harus disematkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sri Kanjeng Ratu Bangoro, sukses selalu. Selanjutnya adalah karena diwakilkan maka diserahkan, nanti akan disematkan ketika beliau Bapak Bupati Bantul dan Bupati Sleman sudah kuntur ke Yogyakarta. Boleh diambil foto sebentar? Ya. Di Jogja itu bisa memberikan model kampanye yang damai sekaligus berbudaya. Dan saya kira tidak hanya soal kampanyenya saja, tapi substansi dari kampanye itu mestinya juga mengangkat tema-tema terkait dengan kebudayaan. Karena itulah nanti yang akan membedakan kita yang ada di Jogja dengan wilayah-wilayah lainnya. Nah, apa dan bagaimana, tentu ini yang akan kita gali bersama-sama, dan untuk itu kepada Gusti Kanjeng Ratu Bendoro dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini. Pertama-tama, saya bilang saya tidak kampanye nih, saya mencoba pakai warna netral sebisa mungkin menjelang hari-hari kampanye ini ya. Karena semua warna ada, jadi saya pakainya orange, itu nggak ada partai warnanya orange ya.
mulai sulit karena sekarang mulai banyak partai yang warna-warni. Nah, pertama memang background saya bukan di politik, jadi background saya adalah di pariwisata, sehingga saya akan berbicara dari segi wisata. Daerah istimewa Jakarta ini masih dan sangat bertumpu kepada pariwisata. Walaupun perputaran ekonomi itu ada di UMKM dan pertanian, tapi saya rasa tanpa pariwisata sebagai lokomotifnya, maka pertanian dan UMKM ini juga akan melambat. Sehingga saya yakin bahwa pariwisata ini adalah lokomotifnya. Nah, pariwisata itu sangat bertumpu kepada good news. Bad news bisa menjadi marketing tools, tapi tidak berfungsi baik terhadap pariwisata. Kalau pariwisata ini, contohnya saja, Jogja ini sangat, sebenarnya kalau dibilang Jogja istimewa betul, tetapi karena kita bertumpu kepada pariwisata, sehingga sebenarnya sangat fragile, sangat ringkih gitu ya, perputaran ekonomi ini. Karena begitu ada bad news, pariwisata melambat, langsung turun itu terasa. Teman-teman perhotelan terasa, restoran terasa, warung dan bahkan tukang becak pun merasakan. Jadi begitu ada kejadian kejahatan jalanan misalnya, atau kejadian-kejadian yang menjadi viral, itu pariwisata langsung menurun beberapa poin dan itu terasa sampai beberapa hari. Nah, dari beberapa hari ini pun tentu hotel akan melesu. Kalau hotel melesu berarti yang makan di hotel juga turun, berarti pertanian juga turun dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut kenapa pariwisata itu sangat fragile. Ini membutuhkan effort tidak hanya kami pelaku pariwisata, tetapi semua orang. Karena seharusnya memang area-area dan semua masyarakat di daerah istimewa Jakarta ini memahami betul apa yang disebut hospitality. Tukang becak begitu ngambek gitu ya, bersama dengan wisatawan ngambek gitu ya, itu akan viral dan itu akan berdampak kepada pariwisata. Hanya sekecil itu. Adanya pengemis yang mungkin mintanya agak keras gitu ya, itu juga berdampak kepada pariwisata. Itu kenapa pariwisata itu sangat fragile. Nah, ini kenapa semua masyarakat, terutama yang di daerah Sumbu Filosofi, di area Malioboro, ibu-ibu yang jualan di Beringharjo, yang buruh pikul, itu juga harus mengerti bagaimana hospitality ini harus terus terjadi. Sebenarnya hospitality itu bahasa gedenya, kecilnya adalah unggah-ungguh sopan santun. Dan ini sebenarnya semua dimiliki oleh masyarakat Jogja. Hanya terkadang kita tahu ya, kita tidak selalu setiap harinya itu on a good mood. Kadang kita lagi ada masalah di rumah dan lain sebagainya. Kalau di teman-teman pariwisata, teman-teman perhotelan yang memang sudah bekerja di lini perhotelan, mereka sangat paham bad mood, permasalahan rumah tangga ditinggal di rumah, tidak boleh dibawa ke sini karena akan berdampak pada hospitality. Tapi apakah warga masyarakat itu memahami ini? Nah, menceritakan dari ini, kita sudah mulai dengan masa kampanye. Bulan depan ya, kalau setelah November kita sudah mulai masuk ke dalam masa kampanye, dan yang nanti tanggal pas Valentine itu akan ada pemilihan. Nah, tentunya dari masa kampanye ini, November sampai Januari, ini
sudah terlihat bahwa kemarin ada beberapa asosiasi yang memang sudah sempat mensurvei bagaimana apakah mereka akan berwisata pada saat masa kampanye. Ternyata mereka banyak yang akan meninggalkan Jakarta untuk menghindari masa kampanye di Jakarta. Nah, sebenarnya ini adalah potensi untuk bisa membawa mereka ke Jogja. Satu, karena polusi di Jakarta luar biasa, mereka mencari udara yang segar hingga ke pedesaan. Yang kedua adalah pada masa kampanye, mereka menghindari di Jakarta. Karena beberapa kali melihat 5 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir, ini Jakarta sangat panas istilahnya ya, sangat hot pada masa kampanye. Sehingga mereka mencari area yang sebenarnya nyaman. Dan kalau dilihat di istilahnya di internet ya, di Google, zona-zona yang memiliki kampanye damai itu adalah di Jogja. Ini potensi buat kita, tetapi kalau sampai nanti mereka sudah percaya untuk ke Jogja, bahwa Jogja akan terjadi kampanye damai, tetapi ternyata masih ada motor gelombongan dan lain sebagainya, maka ini akan merusak citra kita. Sehingga ini kenapa sebenarnya komunikasi antara teman-teman industri pariwisata dengan kepolisian sudah mulai terjalin untuk mengantisipasi masa kampanye ini menjadi dampak negatif kepada daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya knalpot gelombongan itu memang sudah ilegal statusnya. Tetapi pada masa kampanye karena masanya terlalu banyak, tentunya pengaturannya juga akan sulit. Terutama yang di kota dan Sleman, juga Bantul saya rasa, ini yang memang menjadi daerah yang sering untuk kampanye dengan motor yang sangat demikian kerasnya. Saya juga sampai heran, ini yang naik motor tuh sampai rumah masih bisa denger istrinya ngoceh apa enggak gitu ya, atau sengaja dikeras-kerasin semua sampai rumah tuh istrinya ngoceh enggak didengerin, enggak kedengeran. Nah, sebenarnya ini bisa kita coba antisipasi, tetapi ini tentunya keterbukaan tidak hanya kami, tetapi juga para caleg, karena memang tadi sempat ngobrol bahwa kekuatannya itu untuk melarang itu bukan di DPC, tapi adalah di calegnya masing-masing. Karena biasanya pembiayaan adalah dari calegnya masing-masing. Nah, sehingga ini bagaimana kita bisa menyiasati itu. Sekarang kan cukup viral ya, lagu-lagu kampanye, lagu-lagu partai itu beredar gitu. Dan apakah tidak bisa kita mencoba berkampanye dengan suasana yang menyenangkan, tidak suasana yang mencekam, tidak mengintimidasi dengan knalpot, tetapi membawa orang itu lebih senang. Jadi memilih itu lebih nyaman dan menyenangkan. Mungkin dengan lagu-lagu partai yang cukup menarik gitu ya, dengan gerakan tariannya dan lain sebagainya, atau bahkan ayo pegelaran kebudayaan. Tapi ini memang effort yang lebih mahal dan lebih sulit menyelenggarakan daripada knalpot. Tetapi kalau kita contoh Jepang itu mau kampanye seperti apa, tidak ada namanya kerumunan massa, hanya mereka menggunakan mobil box keliling gitu ya. Stop di satu tempat mengkampanyekan, pindah lagi, stop di satu tempat mengkampanyekan. Tidak membawa massa keliling. Ini memang dalam tanda kutip budaya yang memang belum bisa kita ubah. Budaya kampanye dengan penggerakan massa ini yang memang belum bisa kita ubah. Mungkin masih lebih murah begitu daripada
lebih efektif seperti itu. Nah ini tentunya kolaborasi tidak bisa dari satu pihak. Sedangkan 2024 dengan seluruh hampir 1 tahun itu nanti setelah pemilihan presiden, nanti ada pemilihan bupati dan lain sebagainya, maka masa kampanye itu jadi panjang. Dan kalau selama itu kita selalu 5 tahunan itu pendapatan pariwisata menurun cukup drastis, dikarenakan masyarakat takut keluar, takut berwisata dan lain sebagainya, takut macet di jalan dan lain sebagainya. Apakah pariwisata kita harus selalu menjadi korban setiap 5 tahun? Padahal kalau pariwisata menjadi korban, maka pertanian dan UMKM tentunya sangat terdampak. Nah, mungkin ini adalah trigger untuk diskusi berikutnya. Saya rasa itu dari saya dan terima kasih. Terima kasih. Kita berikan untuk Mustika Bersatu Bendoro. Ada beberapa hal yang disampaikan dan saya kira kita menyepakati itu, bahwa kampanye menjadi sangat penting untuk diperhatikan bersama-sama supaya dalam pelaksanaannya tidak justru kontraproduktif bagi Jogja. Maka kesempatan ini menjadi kesempatan berharga untuk menaikkan isu ini ke permukaan, sehingga harapannya tidak hanya ada komitmen dari para calon, tetapi juga ada aksi-aksi nyata yang nanti bisa dilakukan bersama-sama untuk menjaga Jogja supaya tetap damai, dan semoga juga unsur-unsur budaya, unsur-unsur seni, tradisi juga menjadi hal yang tetap diperhatikan dalam berbagai macam kampanye itu, walaupun diakui mungkin juga sulit gitu, tetapi upaya ke sana harus kita lakukan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan menajamkan apa yang sudah disampaikan oleh Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, dan kita akan mempersilahkan kepada narasumber berikutnya, yaitu Bapak Aris Eko Nugroho, IPMSI, untuk menyampaikan pemikiran beberapa hal yang mungkin penting untuk kita perhatikan bersama terkait dengan upaya untuk menciptakan kampanye pemilu 2024 yang berbudaya sekaligus bermartabat. Dan kepada Bapak Aris, monggo dipersilahkan. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Aris Eko Nugroho di Pangeran Pati, Pangeran Keistimewaan Yogyakarta. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat kagem Bapak Ibu sedaya. Yang saya hormati Gusti Bendoro, yang saya hormati Bapak narasumber dan juga Bapak Ibu yang rawuh pada kesempatan kali ini. Saya kira tadi itu ke Mas Bagas dulu baru saya, tapi ternyata kami dulu, sehingga nanti beliau yang lebih banyak, saya sedikit saja. Bapak Ibu yang hormati, yang pertama kami menyampaikan ada sesuatu yang di Jogja ini memang berbeda dengan provinsi lain. Kalau di provinsi lain itu tidak ada tambahan anggaran berkaitan yang namanya dana keistimewaan, tetapi di Yogyakarta itu ada anggaran yang namanya keistimewaan. Walaupun saya selalu diingatkan, Jogja itu bicaranya bukan dana keistimewaan, tapi bagaimana keistimewaan dari Jogja itu sendiri. Nah ini yang PR bersama, bagaimana perjuangan dari beliau-beliau yang memang sudah ada yang mendahului kita maupun yang sekarang masih berjuang berkaitan keistimewaan itu, jangan sampai kemudian muspro. Ini yang menjadi tantangan yang luar biasa bagi kita. Sekarang ini semua hal negatif yang tadi Bu Sri juga sampaikan itu pengaruhnya tidak sekedar pada pariwisata, tapi juga ada pada pendapat dari beliau yang di Jakarta begitu mendengar sesuatu yang ada di Jogja. Semua hal negatif mempengaruhi wisata, iya. Semua hal negatif akan dikaitkan dengan keistimewaan juga. Jadi ketika kemudian misalnya saja
tadi ada kenakalan anak yang kebetulan mereka tanpa sengaja ketemunya di titik nol itu, tantangan ya sebenarnya kalau kita bicara aslinya orang mana gitu ya, bukan orang Jogja, tapi itu pun juga tidak ada pengaruhnya ketika kemudian terjadi di Jogja. Maka yang disalahkan adalah kenapa masih ada kenakalan anak di Yogyakarta. Nah ini upaya yang luar biasa sulit tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua. Jadi komponen yang terlibat itu tidak hanya pemerintah di daerah, di provinsi, aparat keamanan, tapi bagaimana juga yang terlibat itu ya termasuk, mohon maaf, termasuk masyarakat. Maka Masa dalam hal ini juga mencanangkan ada gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang namanya Jaga Warga. Harapannya Jaga Warga, Ormas Jaga Warga ini adalah semacam sarana bagi mereka-mereka yang kemudian ada permasalahan, tidak harus kemudian selesai di pengadilan, tidak harus kemudian selesainya itu proses yang resmi. Karena Yogyakarta ini salah satu keistimewaannya adalah bagaimana kerjasama itu dalam bentuk musyawarah mufakat. Nah ini menjadi tantangan yang menarik kalau kita betul-betul bisa melaksanakan itu. Karena dengan kemudian kita bisa melakukan itu, maka yang harusnya panjang bisa menjadi pendek. Tapi itu semua memang tidak bisa kalau dilakukannya hanya oleh pemerintah. Ini yang menjadi tantangan di kita. Jadi hal negatif ini tantangan yang luar biasa. Pengaruhnya tidak sekedar pada sesuatu yang dikaitkan dengan tadi misalnya pariwisata, bahkan dana keistimewaan itu juga akan berpengaruh, Bapak. Jadi Bapak Ibu di Jakarta itu mencermati setiap apapun teriakan kita. Karena teriakan di Jogja ini kecil, tetapi pada akhirnya akan berada di koran, dan di koran itu dibaca oleh teman-teman di Jakarta. Itulah yang kemudian kami harus menjelaskan ke teman-teman Jakarta bahwa tidak seperti itu. Ini kita baru bicara tentang dana keistimewaan. Padahal sekarang ini justru dari calon-calon itu kalau kemudian bisa menonjol itu lewat kemudian sesuatu yang negatif. Ini juga harus kita akui itu menjadi bagian. Contoh, jadi ketika kemudian ada pergeseran PKL Malioboro yang sekarang, kalau PKL di Malioboro itu sebenarnya sekarang ini posisinya masih di Malioboro, hanya tidak berada di depan kios-kios atau toko-toko yang ada. Di dalam 2 tempat, insya Allah di tahun besok ada tempat satu lagi yang nanti berada di sana. Nah, yang kemudian sekarang terjadi justru yang dari teman-teman yang sudah settle di DM1 tidak masalah, tapi kemudian ada sedikit masalah dengan yang di DM2 karena dia tahu memang pada akhirnya akan pindah dari situ. Harusnya sekarang ini forum untuk kemudian bareng-bareng penjenengan yang dibetahi apa, lahannya berada di sini, ayo pemerintah nanti akan bangun sesuai kehendak penjenengan. Tapi yang sekarang kemudian terjadi karena ini mumpung sesuatu yang media yang luar biasa, ditumpangi kemudian dengan harapan pada akhirnya nanti terus kemudian beliau menonjol di atas gitu. Nah inilah yang sebenarnya menurut kami perlu, ya kalau istilah Jawa itu mono yang ngajar mono. Nah ini yang sulit karena saya itu sering wong Jawa itu seprapat tamat, tapi saya itu nggak pernah seprapat tamat ya. Tak mat-matnya itu ya kudu butuh ya. Karena ini kadang-kadang kalau ketika seprapat tamat itu ada kalimat di depan kita harus sudah menerjemahkan sampai belakang. Nah ini yang kami kadang-kadang sulit. Sehingga saya dengan Bapak Ibu Lurah sering juga sampaikan, Pak kalau pangandikan langsung saja, saya itu angel kalau seprapat tamat itu. Jadi apa yang dikesaki? Apa dikesaki itulah yang kemudian kita diskusi. Maka salah satu yang media yang menurut kami untuk menjaga berkaitan dengan aktivitas di pemilu 2024 salah satunya Jaga Warga. Sekarang ini dari 78 Kapanewon dan Kapanewon ada fasilitasi dari pemerintah berkaitan dengan ada untuk HT-nya, kemudian juga ada untuk rompinya, yang semua itu berkaitan dengan bagaimana agar kalau ada apa-apa di masyarakat bisa
menjadi bagian yang dikomunikasikan dengan baik. Ini salah satu yang dilakukan di tahun 2023. Kami nyampaikan baru satu OPD. Sedangkan di Jogja ini banyak OPD-OPD yang memang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga marwah berkaitan dengan roh kebudayaan di kita. Jangan sampai roh di kebudayaan ini menjadi membelok ketika kemudian kita berbicara tentang tadi yang Gusti juga perhatikan, caleg-caleg yang sekarang ini punya potensi bisa membuat ke kanan, membuat ke kiri, pada akhirnya nanti justru tidak menjadikan bagian yang kondusif di Yogyakarta. Satu contoh misalnya, selain yang kami sampaikan berkaitan jaga warga, itu jaga warga itu dikelola oleh teman-teman yang namanya Satpol PP DIY. Kemudian untuk rumah jaga warganya ada Biro Tapur dan juga teman-teman Pol PP DIY. Kemudian di kita itu juga ada, karena di Yogyakarta itu kan ternyata menjadi tempat yang masih istimewa untuk belajar. Maka kita punya mahasiswa yang banyak di kita. Inilah yang harus kemudian kita coba jaga juga. Maka ada aktivitas di kebudayaan misalnya berkaitan dengan selendang sutra. Jadi Semarang legenda suku-suku senusantara. Nah ini tiap tahun selalu ada kemah budayanya, kemudian juga ada tampilan budayanya, juga ada berkaitan dengan kemah budaya. Ini juga dilakukan dan ini menjadi bagian yang setiap tahun coba kita rawat, termasuk di dalamnya ada Sinau Pancasila. Mungkin Mas Bagas bisa menyampaikan kaitan Sinau Pancasila yang itu juga tidak hanya berada di levelnya di DIY, tapi juga kabupaten kota, bahkan sampai dengan titik di Kalurahan. Karena Nasodalem mempunyai visi-misi, salah satunya adalah bagaimana kita berusaha untuk mengangkat peran dari Kalurahan. Karena desa atau Kalurahan itu luar biasa, Bapak. Kita bicara tentang air yang bersih berada di desa. Mungkin sekarang di kota sudah agak kesulitan. Kemudian kita berbicara tentang udara yang bersih juga ada di desa. Ini juga harus kita akui yang semacam itu memang adanya di desa. Nah, ini yang menjadi bagian tantangan bagaimana juga pelibatan. Tidak hanya kadang kita berbicara itu levelnya itu berada di kota saja. Padahal di kita ini jangan lupa kita ini punya desa-desa yang sebenarnya desanya potensial. Bahkan kalau tidak hati-hati, Bapak Ibu Lurah ini juga sudah, karena kalau di Kersani Bapak Ibu dukung nanti dipandang sebentar, kalau tidak bermusuhan dengan yang lain dia akan jadi lurah peninggalan mati, nanti dia akan jadi anggota DPRD Kabupaten Hulu. Setelah itu dia akan menjadi anggota DPRD di provinsi. Nah, artinya level bagaimana perjalanan dari caleg itu sendiri banyak yang kemudian memang ada yang dari Dukuh, kemudian lurah, kemudian nanti di DPR, di kabupaten dan sebagainya. Sehingga sekarang ini di pihak Padukuhan pun juga sudah mulai meletakkan level berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu Dukuh sudah mengarah ke politik. Maka yang menjadi catatan kita adalah bagaimana hal itu bisa menjadi moda sosial, tapi moda sosial yang kemudian tidak menjadikan sesuatu yang membahayakan bagi kelangsungan dari keistimewaan di Yogyakarta. Sekarang sudah terasa ketika berada di desa itu, kalau mau menyampaikan sesuatu itu kalau dulu dengan tetua, orang yang dituakan, sekarang sudah mengarah ke parpol. Jadi kalau misalnya wadul sesuatu mesti akan ke parpol. Karena dianggap bahwa dana itu bisa mengutuk wajib hanya dari parpol. Padahal sebenarnya bukan begitu. Pemerintah itu juga melihat potensi berdasarkan dari yang keadaan betul-betul di lapangan. Jadi tidak sekedar kemudian, karena gini, contoh ini contohnya mau. Mungkin Bapak Ibu yang di Kulon Progo sekarang ini merasakan ada merti dusun. Merti dusun kurang lebih ada 900-an, 18-an sekitar itu. Itu semua mengatakan bahwa ini dari Palpro dan sebagainya. Kami sampaikan ini semua dari Nasodalem. Cuman memang usulannya lewat Kalurahan. Soal Bapak Ibu anggota dewan itu juga mengusulkan, tidak apa-apa. Jangankan anggota dewan, saya sebagai warga masyarakat boleh mengusulkan. Bapak Ibu boleh mengusulkan. Jadi tidak kemudian
Pak, kalau kemudian ada aktivitas itu harus dengan Bapak Ibu. Ada yang iya, ada yang tidak. Karena memang kita juga tidak bisa menafikan bahwa beliau pun juga ikut menentukan. Tetapi tidak semuanya kemudian muncul. Maka sekarang ini banyak level bantuan keuangan khusus pada kelurahan yang memang harapan kita semakin lama semakin nyata. Tapi sekarang yang menjadi kesulitan kita adalah berkaitan dengan fokus. Aktivitas di UPD Bapak Ibu ini kami sampaikan secara kemauan, misalnya di Sipora. Di Sipora kaitan dengan di hari ini ada pendidikan khas Yogyakarta. Kurikulum baru jadi tahun ini, insya Allah 2024 kita mulai jalan. Ada 4 kabupaten yang semuanya kita coba lakukan pendidikan khas Yogyakarta. Yang kurikulumnya baru jadi tahun 2024. Kemudian ada internalisasi pendidikan berbasis budaya. Ini juga dilakukan di Sipora. Kalau ke Sebangpol nanti biar Mas Bagas. Ada di Dinas Sosial. Dinas Sosial saat ini melakukan yang namanya penguatan nilai kesetiakawanan sosial. Melalui apa? Restorasi sosial. Kenapa dilakukan? Karena sekarang ini banyak warga miskin, tetapi sesungguhnya tidak miskin. Jadi tidak malu untuk mengambil rasid dengan NMAX misalnya. Tidak malu ketika mengambil rasid dengan mobil carry, itu tidak apa-apa. Kan bagi mereka, loh ini kan anugerah, dapat sesuatu. Nah ini yang kemudian dicoba. Karena sekarang fenomena muncul di masyarakat adalah banyak yang kemudian kalau ada kerja bakti itu kalimatnya yang dapat BLT saja yang kerja bakti. Nah ini kalau nggak hati-hati ini juga mempengaruhi berkaitan dengan pola budaya kita, termasuk bagaimana kita menghargai seseorang atau sekitar kita. Kemudian ada di Satpol PP tadi kami sampaikan ada kalau kaitan dengan operasi itu biasa kita punya 7 Sri, Korwil Sri, Satlimas Istimewa. Semua yang di pinggir pantai selatan yang sekarang ini kami namakan Baywatch-nya Jogja itu hampir ribuan orang yang bisa terselamatkan dari kegiatan mereka. Jadi ada 6 Korwil di pantai selatan, kemudian ada 1 di Waduk Semo, 1 lagi berada di Kalurang, dan ada di Banop yang berada di tengah. Kemudian yang tadi yang saya matur kaitan peran jaga warga dalam rangka ya pemilu istimewa, bermartabat dan istimewa. Kemudian dinas kebudayaan kabupaten, kota, termasuk tinggi yang kami sampaikan tadi, misalnya saja ada yang kaitan dengan tadi entah itu selendang sutra, entah itu kemudian juga ada tampilan budaya yang dilakukan oleh IKPMDI dan sebagainya. Kemudian di Kesbangpol di kabupaten, kalau yang di DIY nanti Mas Bagas, itu juga ada pembentukan kader pembangunan. Ini juga dilakukan yang kami sampaikan semua menggunakan dana keistimewaan, Bapak Ibu. Tapi kami juga sadar semuanya belum sesuai dengan keinginan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira sebagai pemantik diskusi itu yang dapat kami sampaikan. Yang pasti untuk menjaga berkaitan dengan bagaimana kondisi di Yogyakarta istimewa itu ya tidak bisa dilakukan hanya pemerintah di kabupaten oleh aparat, tetapi bagaimana ada kolaborasi bersama dengan semua komponen, termasuk moda-moda sosial yang berada di tingkat paling bawah, yaitu ada di dusun, ada di kelurahan. Itu yang menjadi bagian yang luar, karena kadang kita tidak melihat ke sana, melihatnya hanya jadi Jogja itu kadang kalau kita nggak hati-hati, yang kita lihat hanya Jogja, kota Jogja. Padahal kota Jogja ini salah satu, ada salah yang lain, ada 4 salah kabupaten. Itu yang harus kita perhatikan juga, karena mereka juga, apalagi mereka juga berbatasan dengan provinsi lain. Nah ini yang harus menjadi bagian. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai awalan atau sebagai yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris Isonugroho. Bapak Ibu mendengar paparan Pak Aris, memang pintu masuknya pemilu 2024, tetapi ternyata ada banyak hal juga yang selalu berkait ya, terkait dengan peristiwa pesta demokrasi itu. Artinya tadi Pak Aris menyampaikan kita yang berstatus istimewa ini sungguh-sungguh harus menjaga status istimewa kita supaya
kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita juga tidak hilang. Maka penting untuk menjaga suasana supaya tetap kondusif, dan saya kira acara kita di siang hari ini menjadi strategis untuk menyampaikan kepada khalayak bahwa sejak awal kita harus bersama-sama berkolaborasi mengawal pesta demokrasi ini. Karena ketika kita bicara tentang pemilu 2024, saat ini yang berseliweran di media massa atau media sosial adalah perbincangan-perbincangan yang masih dikuasai oleh elit yang ada di Jakarta. Mestinya hal-hal tentang bagaimana nanti kita melewati pemilu dalam konteks ini, kampanye, itu mulai kita diskusikan di akar rumput, mulai dari bawah tadi dusun sampai kita yang juga ada di masing-masing komunitas atau lembaga atau organisasi di mana kita berada. Baik, terima kasih Pak Aris. Dan ini sesuai urutan saja dari tadi sudah banyak dimention begitu. Bapak Bagas Seno Aji dari Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta, kita berikan aplaus untuk Pak Bagas. Dan Pak Bagas dipersilakan, ini dari sisi tema politik ini paling nyangkut ini ya Pak Bagas. Monggo Pak Bagas, kita ingin melihat perspektif dari Pak Bagas tentang bagaimana pemilu 2024 itu kemudian juga kita lihat dari Jogja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, yang saya hormati Pak Aris, yang saya hormati Pak Jarot, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Yang pertama kami mohonkan pamit Bapak Kepala Badan Pak Dewo yang semula akan menjadi narasumber karena beliau mewakili Bapak Gubernur untuk menghadiri upacara peringatan serangan di Kota Baru. Beliau mengutus saya untuk mewakili beliau pada saat acara pada pagi hari ini. Jadi, sebelumnya saya buka dulu dengan sebuah pantun. Bunga dahlia di tepi telaga, sungguh sedap dipandang mata. Setiap suara sangat berharga untuk memajukan negara tercinta. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan pemilu ini memang sangat menarik, karena kita di tahun depan sesuai dengan keputusan KPU 21 tahun 2022 bahwa tadi sudah disebutkan oleh Gusti Bendoro bahwa kita di tahun depan akan melaksanakan pesta demokrasi tanggal 14 Februari yang lebih dikenal dengan kalangan muda adalah Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Tapi kita di tanggal 14 tahun depan bukan kasih sayang, kasih suara. Kasih suara untuk negara kita yang tercinta ini. Inilah. Jadi mudah-mudahan pesta demokrasi yang di tahun depan kita akan selenggarakan dapat berjalan dengan aman, lancar, tanpa ada gesekan. Ini yang harapannya nanti kita semua. Jadi, kalau kita lihat ditampilkan di paparan ini ada tahapannya, ini kita sudah memasuki tahapan yang ke-6. Ini mungkin tulisannya nggak begitu jelas nih. Ini sebentar lagi kita akan dari beberapa partai akan mungkin mencalonkan untuk presiden dan calon wakil presiden. Dimulai nanti tanggal 19 Oktober sampai tanggal 25 November. Kemudian tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Aris, mulai tanggal 28 November nanti kita mulai kampanye dan berakhirnya nanti pada tanggal 10 Februari. Jadi pentahapannya sangat cepat, mungkin kita tidak terasa sebentar lagi. Dan kalau kita lihat
pemilu di tahun depan ini pesertanya sangat banyak sekali. Bendera partainya aja ada ya 18. Kemudian ada 6 partai lokal Aceh ini. Ya, ada partainya cukup banyak yang akan memeriahkan pesta demokrasi di tahun 2024. Lanjut. Nah, untuk di daerah istimewa Yogyakarta, ini kalau kita lihat datanya ya, ini datanya paling banyak nanti ya boleh dikatakan generasi muda atau generasi Z ya, generasi milenial. Kalau saya generasi kolonial. Ya, ada baby boomers, kemudian ada lansia, dan ada generasi X dan sebagainya. Ya. Ini sudah mulai dilakukan pendataan ya oleh KPU. Ini data yang kami peroleh di KPU, dan yang perlu diantisipasi bahwa Jogja ini adalah miniaturnya Indonesia. Hampir seluruh suku adat ada di Indonesia, karena ini kota raja, ya kan? Dan banyak pendatang-pendatang, adik-adik mahasiswa itu dari beberapa daerah datang ke sini. Dan yang sangat perlu nanti diantisipasi adalah mahasiswa perantau. Mungkin nanti adik-adik yang mahasiswa perantau ini tidak mungkin pulang, mamanya pulang ke Papua, membutuhkan biaya yang cukup besar hanya untuk menggunakan hak suara. Sehingga ini diantisipasi oleh KPU bahwa nanti akan menyiapkan TPS khusus. Ya. Ada datanya, coba ditampilkan, Protor. Ya, terus lanjut. TPS khususnya ini ada 85 TPS khususnya. 85 TPS khusus di beberapa perguruan tinggi, kemudian di lembaga pemasyarakatan, kemudian ada di beberapa pondok pesantren. Tujuannya untuk apa? Biar mahasiswa perantau dapat menggunakan haknya, mengerti akan kewajibannya, mengerti akan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilihnya di dalam pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Ini, jadi ini sudah diantisipasi karena kita ada kocok penggolonya di tahun 2019. Ini kebetulan kejadiannya di daerah saya, Condong Catur. Dan saya tinggal di Condong Catur. Ya, pada saat itu rekan-rekan mahasiswa dengan menggunakan KTP-nya bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, namun yang datang itu bergudung. Ya, di tempat kami di Perumnas Condong Catur itu banyak asrama-asrama mahasiswa. Mereka datang di TPS menggunakan dasar tadi KTP, sedangkan suara cadangan itu kan 2%. Ya, kita masih menunggu pelaksanaan selesai di TPS-TPS yang lain, nariklah tadi kertas suara untuk dibawa ke tempat di Condong Catur tadi. Nah, ini jadi dengan adanya seperti itu, kocok penggolongnya sudah ada, kita membuat TPS khusus dengan harapan biar tidak tadi terjadi keributan. Nah, sekarang yang perlu diantisipasi apalagi? Oh ya, bagi mahasiswa yang perantau tadi harus urus A5-nya. Bagaimana prosedurnya? Ada, coba Mas balik lagi prosedurnya. Ya, ini pentahapannya. Jadi ada pentahapannya untuk mengurus A5 agar rekan-rekan mahasiswa tadi dapat menggunakan hak suaranya. Tadi sudah disampaikan bagaimana menciptakan kampanye yang berbudaya, tidak blong-blongan lagi, blong-blong Pak, apa telinganya loh. Rata-rata yang itu Pak disumpeli dengan kapas, ya, sehingga mereka ya merasakannya ya soalnya kecil-kecil aja.
dan sekitarnya itu buang mekakkan telinga. Padahal kendaraan bermotor itu sudah ada aturannya. Iya, 98 dB ke bawah. Kebetulan kami dulu bertugas di perhubungan. 28 tahun kami di Dinas Perhubungan, dan mulai 1 Maret kemarin pindah ke Kesbangpol. Jadi aturannya kendaraannya pun juga sudah ditentukan, tidak boleh sekian dB, melebihi dari 98 dB. Ya, ini kemarin di Polresta Yogyakarta sudah melakukan sosialisasi ya pada klub-klub bengkel-bengkel lah, bengkel-bengkel yang memodifikasi. Jangan sampai memodifikasi kendaraannya yang nanti suaranya bisa mengganggu pada saat kampanye. Ya, ini. Kemudian antisipasi yang lainnya yang perlu ini adalah seperti money politik atau paparannya, mungkin kembali ke atas. Ada antisipasi yang perlu kita persiapkan, ada money politik. Nah, ini kalau nyun sewu ini ada istilahnya serangan fajar ya. Jadi kalau kita memperoleh amplop yang isinya nyun sewu katakanlah 100.000 dibagi selama 5 tahun itu sama hanya 1 hari adalah Rp50. Masa ya suara Bapak Ibu dihargai iya Rp50 ya. Makanya KPU sekarang ada semboyannya ya, tolak uangnya, laporkan orangnya. Ini semboyan dari KPU untuk menghindari terjadinya money politik. Kemudian ada berita hoax ya. Sekarang itu banyak di media ya yang menyudutkan beberapa bacalon, wah ini jadi menyudutkan ya. Berita-berita hoax ini mulailah kita bijak menggunakan media elektronika atau media sosial media yang kita pegang. Saya yakin Bapak Ibu yang lega semuanya di sini pasti semuanya ngagem handphone. Ya, jadi apapun bisa dicari informasinya, mulai bisa memilih, menyaring, memilah dan menyebarkannya yang berbau positif. Ya, jangan yang berbau negatif berhubungan dengan sara dan sebagainya. Ini, jadi perlu diantisipasi. Tadi ada money politik, berita hoax, ya. Kemudian politik identitas. Memang suatu politik memerlukan identitas ya, dari logo, dari warna, dari tokoh-tokohnya, semuanya memerlukan identitas. Namun kalau identitas itu untuk menjatuhkan, nah ini yang perlu diantisipasi ya. Jangan sampai kita saling ya menjelek-jelekkan ya. Tadi sudah ada tarian, wah bagus sekali tarian. Ada 2 ksatria yang berperang ya untuk memperebutkan. Tapi setelah berperang akhirnya menjadi ya bersaudara. Ini yang nanti diharapkan di pesta demokrasi tahun depan itu bisa berjalan seperti ini. Nah, terkait dengan berita hoax, ditampilkan ya ini sanksinya. Ya, Bapak Ibu bisa kena sanksi pidana. Hati-hati dan bijaklah menggunakan sosial media. Sekarang rekam jejak tokoh itu pasti ada. Anak saya yang kecil itu iseng-iseng buka di HP-nya, Babe itu ternyata ada ya di internet. Loh, tadi buka di mana? Nah, ini tak tulis namanya Bagas Senongaji. Babe ada namanya. Terus saya sampaikan, adik, Babe ini kan bekerja sebagai ASN, otomatis track recordnya Babe ada di media
elektronika. Monggo Bapak Ibu dapat melihat track recordnya nanti dari bacalek-bacalek, cari yang visi misinya yang luar biasa, yang bangun negara kita, ya, negara tercinta NKRI, ya, gitu. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kesbangpol. Jadi kita sudah mulai di tahun 2022 kita melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik bagi pemilih pemula, yaitu anak-anak kita yang masih duduk di SMA, yang pertama kali menggunakan hak suaranya. Jadi kita berikan edukasi. Kita sudah melakukan pendidikan politik di beberapa sekolah, ya, madrasah dari seluruh kabupaten kota. Kemudian kita melakukan pendidikan politik bagi generasi muda, bagi rekan-rekan mahasiswa, ya, ketua-ketua BEM itu kita rangkuli, kita ajar. Ayo sekarang nggak usah demo-demo lah, kalau demo ke Kesbangpol aja, tak suguhi, nah, gitu. Buat apa di sana jalan panas-panasan, ya, sini aja, nah, tak suguhi. Nah, ini sekarang kan Jogja sudah mulai, ya, tidak banyak, ya, dengan, ya, karena saya berusaha tadi BEM-nya, ketua BEM-nya siapa sih, dengan kok tak kirim kemah kebangsaan. Kamu sekarang sudah menjadi perwakilan kemah kebangsaan, jangan macam-macam. Ya, akhirnya ya, kita rangkul, ya. Jadi jangan sampai nanti mereka bersuara ya. Kalau pemanya kan kita berupaya. Memang istilahnya mereka berorasi di jalan itu kan biar suaranya didengar. Ya, saya sampaikan orasi aja di Kesbangpol, di aula adem ayem, ya toh, saya suguh, nah, itu. Mereka akhirnya sekarang banyak yang audiensi ke tempat kami. Ini alhamdulillah. Ye. Kemudian selain pendidikan politik bagi pemula, kemudian generasi muda, kita juga melakukan pendidikan politik bagi kaum perempuan. Kita sudah merangkul dari PKK, ya, karena pada waktu itu nyun sewu, perempuan biasanya tidak terlepas dari urusan sumur, dapur, kasur, dapur. Kita ubah mindsetnya bahwa sekarang ada persamaan gender, ya, bahwa suara-suara kaum perempuan ini sangat diperlukan. Minggu depan kami melakukan pendidikan politik bagi buruh gendong yang ada di Pasar Beringharjo dan di Pasar Giwangan. Tujuannya apa? Biar mereka tidak lagi apa sih pemilu coblosan ini. Nah, sehingga kalau diberikan pendidikan politik, tujuannya mereka menggunakan hak suaranya, tidak golput lagi. Karena kalau kita melihat data yang ada bahwa golput ini semakin lama semakin kecil, ya, kita ajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menggunakan hak suaranya. Kemudian pendidikan politik juga kita sampaikan kepada seluruh partai, ya, bagi bacaleknya juga, biar kalau menyampaikan nanti visi dan misinya, kemudian nanti di dalam berorasi ya sesuai dengan pakem-pakem yang ada, prosedur aturan-aturan yang ada, tidak melanggar dari aturan yang sudah disampaikan oleh KPU. Nanti Bawaslu lah yang akan memantau, mengawasinya, ya. Jadi ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Selain itu, kita Kesbangpol juga membuat film ILN, Informasi Layanan Masyarakat. Ada tadi Blombongan, ya, kemudian Suara Kita Sama, kemudian Pemilih Pemula. Bisa dibuka di YouTube-nya kita di Kesbangpol. Silakan Bapak Ibu bisa menyertai yang ada di YouTube Kesbangpol dengan tujuan apa? Itu memberikan edukasi, pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat, dan kemasan di dalam ILN itu kita sesuaikan. Oh, untuk kalangan muda yang kita melibatkan generasi muda. Oh, untuk kaum perempuan kita libatkan tokoh-tokoh perempuan di dalam ILN tersebut. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan sisi diskusi.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tadi di awal saya buka dengan sebuah pantun, saya tutup dengan sebuah pantun. Halo Pak, buah durian dimakan Elvi Sukaisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.